pertengahan tahun. Sekian dari saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak. Ya, terima kasih Pak Kajur PPA. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, dari Kajur Seksul, ada tambahan? Kita segera mulai saja. Nggih. Oke. Ini saya tawarkan mau maju siapa yang duluan atau kita tentukan saja? Tentukan saja. Nggih. Oke. Daftar hadir Bu, enggak tahu daftar hadir. Oke. Nanti saya salah manggil yang tidak datang. Pak Sarif Hidayat dulu, monggo. 10 menit, nggih. Di depan sini, Pak, monggo, Pak. Mulai dari 9.15. Laptop. Ya, saya boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT PKN. Bawahnya. Oh, ya. Baik, bisa dimulai ya kepada mahasiswa dan mahasiswiku. Bismillah. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala alladzi yamunnu ala kulli yatin qari'ah tarju haulah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa manfa'na bima 'allamtana. Summa usolli wa usallim 'alal mabuthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad alladzi takallama wa tahaddatsa fa ujaz bagana lil musuha imama wa ala alihi thabina tahirin wa ala sahabati ajmain amma ba'du. Qabla an nabda nata'allam dars PPKN Hayyan Bina Biqiratil Basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk melanjutkan mata kuliah PPKN untuk pagi hari ini, saya sedikit untuk mereview kembali yang dimana pada minggu kemarin itu belum kita bahas karena waktu yang tidak cukup. Materi yang kemarin yaitu tentang sejarah Pancasila ya. Sejarah Pancasila yang kemarin sedikit kita bahas. Kemudian lahirnya Pancasila itu seperti apa. Nah, ini saya sedikit untuk mereview kembali yang tentang sejarah Pancasila sebelum masuk ke materi berikutnya yaitu tentang Pancasila sebagai ideologi. Lahirnya Pancasila itu tidak terlepas dari 9 panitia yang disebut dengan panitia 9, yang dimana panitia 9 ini memang orang-orang juara-juara ya. Juara-juara sekitar ada 62 apa 69 itu, tapi yang dipilih itu hanya 9. Di antaranya ada Bung Karno, Bung Hatta, kemudian ada Mbah Wahid Hashim. Kemudian adanya panitia 9, mereka itu merumuskan
dasar-dasar Pancasila. Yang tak lain yang kita ketahui dalam setiap dinding-dinding kita, di rumah-rumah kita ataupun di lembaga-lembaga itu pasti ada Pancasila. Dan lahirnya Pancasila dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Mereka seperti Bung Hatta dan Bung Hatta, mereka berpendapat bahwa sila yang pertama, seperti Bung Karno mengatakan, yaitu sila pertama yaitu harus berdemokrasi, berbangsa. Tapi sekarang apa? Yaitu Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari Panita 9 ini mereka itu berargumen, ya, memberi kelemahan dari sisi kelemahan ataupun kelebihan, tapi tetap disetujui dalam Panita 9 itu yang sekarang kita ketahui, yaitu Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah sedikit dari lahirnya sejarah Pancasila. Yang dimana bangsa Jepang ini yang disidangkan ataupun dirumuskan pada lembaga ataupun kantor ataupun gedung di lembaga gedung Pancasila yang diketuai oleh Bapak Raden Rajiman, ya, Pak Rajiman. Tuh. Termasuk di situ ada perwakilan dari siapa itu, lupa itu, dari Jepang, ya, yang di situ istilahnya disebut sebagai Dokuritsu Junbi Chosakai. Itu sejarah sedikit dari Pancasila, ya. Kemudian masuk ke pengertian Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi, apa sih Pancasila itu sebagai ideologi? Kok sebagai ide, ya, sebagai dasar kita? Banyak pengertian dari pakar-pakar kependidikan, kewarganegaraan ataupun Pancasila sebagai ideologi yaitu bla 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 bla. Tapi saya di sini mengungkapkan bahwa Pancasila sebagai ideologi itu adalah sebuah prinsip kehidupan, pegangan hidup, ya, pegangan hidup yang dimana itu tidak lepas dari sila-sila yang dari 1 sampai ke 5, adanya ketuhanan, ya, adanya persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tetap berpegangan pada prinsip hidup, itu jangan lepas dari sila-sila yang 5 itu. Yang kemudian, kenapa kok pada perumusan Pancasila itu nomor 1 itu ada itu disebutkan pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa itu, ya? Kok ketika dirumuskan itu Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila sila yang pertama yaitu harus berbangsa dan bernegara. Tapi setelah dirumuskan yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada sejarah filosofinya, ya, yang dimana kita ketahui bahwa semua yang ada di dunia ini yaitu diciptakan oleh yang Maha Kuasa, ya, Sang Khalik. Kemudian masuk ke sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga ada sejarahnya. Setelah manusia diciptakan, ya, setelah manusia diciptakan itu agar apa? Coba menengok dari cerita dari Rasulullah. Itu ada yang namanya kaum jahiliyah. Nauzubillah. Makanya begitu diciptakan itu kalau di alam ini kita harus mempunyai adab, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makanya jangan sampai kayak kaum jahiliyah, adab, sopan, tawadhu ataupun yang lainnya. Amit sewu, ya, katakan orang yang berilmu setinggi langit lah, ya, sampai ke tingkatan 7. Tapi kalau enggak punya akhlak, adab, nauzubillah, ya, itu, ya, sejarah dari ataupun filosofi dari sila-sila yang kita ketahui. Yang nomor 3 yaitu persatuan
Kesatuan Indonesia. Kita harus tahu namanya satuan dan persatuan. Ya. Kesatuan di mana tidak memperlihatkan itu sukunya apa, ya, kemudian rasnya apa, agamanya apa, tetap kita harus saling bersatu. Yang keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maksudnya apa? Ada yang tahu enggak? Mas Mufid barangkali? Ada yang tahu? Enggak tahu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan seterusnya itu maksudnya dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Coba kita amati sekarang ya. Adanya pilpres, pilgub, ataupun yang lainnya. Sampai ke lurah, RT, dan yang lainnya. Ya. Coba kita tengok tetangga-tetangga kita. Ketika pemilihan apa, itu yang milih siapa? Dari rakyat? Oke, dari rakyat. Untuk rakyat juga ternyata. Ya, itu yang sila yang keempat. Yang nomor 5 itu yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus adil. Ya, tak perlulah saya menerangkan keadilan, kalian semua bisa tahu. 1 menit lagi. 1 menit, baik Pak, terima kasih. Kemudian masuk kepada makna Pancasila sebagai ideologi. Ya. Apa yang menyebabkan itu Pancasila bermakna yang kemudian dijadikan sebagai ideologi? Di antara yaitu disebutkan bahwa sebagai cita-cita negara. Adanya sila-sila yang kita ketahui itu tidak lepas dari cita-cita kita, ketuhanan. Karena apa? Di situ di negara kita yaitu NKRI yang kita cintai ini apa? Karena di situ disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya yakin Indonesia itu negara yang agamis, bukan negara ateis. Cukup Pak. Terima kasih Pak. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Ibu Ria Fikah Hidayati, mulai dari 9.25. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Mohon izin untuk membuka masker Bapak Ibu sekalian. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti mata kuliah Ulumul Hadis. Namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Berdoa dimulai. Amin. Baik, sebelum kita mulai
membahas mengenai istilah-istilah pokok dalam ulumul hadis. Di sini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Barangkali ada yang belum masuk. Ambarwati, Amelia. Baik, semuanya hadir. Selanjutnya, sebelum kita memasuki istilah-istilah pokok dalam ilmu hadis, kita akan sedikit mereview apa yang kita pelajari mengenai ilmu hadis, entah itu dari buku-buku ataupun kitab-kitab atau dari media, bahkan dari media sosial. Jadi ulumul hadis atau ilmu hadis itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan ataupun ketetapan. Jadi perbuatan, perkataan ataupun ketetapan itu benar-benar disandarkan, sehingga perlu adanya penguatan-penguatan bahwa perkataan, perbuatan, dan ketetapan itu benar-benar dilakukan oleh, maksudnya disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memasuki istilah-istilah pokok dalam ilmu hadis. Di sini ada contoh hadis. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin an Abdillah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yutaba indallahi kadzaban. Rawahul Bukhari. Artinya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Nah, istilah-istilah pokok dalam ilmu hadis itu ada 3. Yang pertama sanad, yang kedua matan, yang ketiga rawi. Apa itu sanad? Sanad secara bahasa, sanada yasnudu, yang berarti mu'tamad, yaitu sandaran, tempat bersandar, arti lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercaya. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari hadis sebelumnya, silsilah sanad hadis riwayat Bukhari tadi, yang pertama yaitu Nabi Muhammad, ke Abdullah, lalu ke Abu Wa'il, lalu ke Mansur, lalu ke Jarir, lalu ke Utsman bin Abu Sya'ban, lalu ke Bukhari. Yang kedua yaitu matan. Matan secara bahasa berarti sesuatu yang keras dan tinggi, terangkat dari bumi tanah. Secara terminologi, matan berarti sesuatu yang berakhir padanya terletak sesudah sanad, yaitu berupa perkataan. Atau dapat juga diartikan sebagai lafal hadis yang memuat berbagai pengertian. Dan matan dalam hadis riwayat Bukhari tadi adalah inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba.
Lalu yang ketiga yaitu rawi. Rawi adalah penyampaian hadis atau periwayat hadis. Atau bisa juga disebut orang-orang yang terlibat dalam penyampaian hadis. Nah, dari hadis tadi, rawinya adalah yang pertama, rawi pertama Abdullah, rawi kedua Abu Wa'il, rawi ketiga Mansur, rawi keempat Jarir, lalu yang kelima Utsman bin Sya'ban, lalu rawi keenam atau bisa dikatakan mukharij atau orang yang mengeluarkan hadis itu Bukhari. Mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang kurang paham atau ingin mendiskusikan yang masih mengganjal, silahkan angkat tangan. Baik, saya kira tidak ada pertanyaan. Lalu untuk tugas perkuliahan hari ini yaitu meresum apa yang tadi saya sampaikan. Nanti kirim ke email saya. Jangan lupa kasih nama, NIM, jurusan, dan juga kelas. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Cukup. Masih sisa 1 menit. Mau dimanfaatkan kesan-pesan? Enggak, gitu. Baik, yang berikutnya mulai dari 9.35 sesuai jam di HP saya, nggih. Bapak Mufid Bani Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ala akmal talana min dinil Islam. Wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah al mab'us bil kitabi wal hikmah. Khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin. Wal kharisalah wa adal amanah wa nasaha ala hadil ummah. Wassalatu wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Ayuhat talabatul jami'ah, qabla an nad'a fi hadha dars nad'u ila Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa narju ila Allah ta'ala an yaj'ala Allah lana fi hadhihi al-fursah mubarakan wa nilna uluman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa-mahasiswaku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah ini adalah pertemuan pertama pada mata kuliah saya, yaitu pembelajaran fikih di MI. Sebelum kita memulai pertemuan-pertemuan di mata kuliah saya ini, saya ingin berkenalan dengan saudara-saudara semua, karena kata pepatah Arab mengatakan lau arafna la ta'alafna. Kalau orang Melayu mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka saya ingin kenalan sama mahasiswa semua. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan dulu ya. Nama saya Mufid Bani Adam. Ini nama yang pemberian dari ibu saya. Saya tidak berani mengotak-atik ada Bani Adamnya. Jadi nggak perlu diprotes ya. Kalau mau protes nanti tanya ibu saya. Itu kalau di Arabnya mufid, artinya orang yang berfaedah. Ibu saya berharap saya menjadi orang yang bermanfaat. Bani Adam itu artinya manusia bagi umat manusia. Semoga saya menjadi orang yang bermanfaat ya untuk sesuai harapan ibu saya. Kemudian
Desa saya, alamat saya Menjangan, Bojong, Pekalongan, RT 2 RW 1. Sekitar 5 sampai 10 menit dari kampus ini. Kontak person saya 08562645124, silakan dicatat atau sudah ada ya. Nanti bisa kita kontak-kontakkan. Riwayat pendidikan saya sekolah di SD Menjangan, SD Negeri Menjangan sampai lulus. Kemudian SMP sama SMA-nya saya di luar negeri, teman-teman saudara-saudara sekalian. Yaitu di MTS Gondang Wonopringgo Pekalongan. MTS kan luar negeri ya, bukan negeri. Aliyahnya SMA-nya juga di luar negeri. Madrasah Aliyah Salafiyah Simbangkulon. Saya berarti adik kelasnya Pak Ali Burhan, Pak. Jurusan MAK Tahasus. Bedanya kalau Pak Ali Burhan sudah jadi orang, kalau saya baru orang-orangan. Ya mudah-mudahan bisa ikut kakak kelas saya. Dulu saya termotivasi dengan Pak Ali Burhan karena beliau angkatan pertama di alma mater saya yang bisa nembus Al-Azhar. Betul, beliau viral di angkatan saya. Saya itu angkatan 7, Pak Ali angkatan 1, Pak ya. Beliau angkatan 1 dan beliau menjadi motivasi saya untuk dan teman-teman untuk bisa kuliah ke sana, dan akhirnya banyak angkatan-angkatan kami itu berbagai macam cara sampai bisa ke Al-Azhar. Nah, kalau saya sudah mau berangkat ke Al-Azhar, tapi ternyata pesawatnya banyak bocor, jadi nggak jadi balik. Kemudian S1 saya di PGSD Universitas Terbuka dan S2-nya di sini di alma mater kita PAI, jurusan PAI IAIN Pekalongan. Itu saja perkenalan saya kepada mahasiswa semua. Kemudian saya ingin kenalan ya satu persatu kepada saudara-saudara semua. Ketua komtingnya mana ini, ketua kelasnya? Itu nanti kita akan menandatangani kontrak belajar ya. Kita gunakan untuk orientasi saja ini pertemuan pertama ini supaya ingatkan kembali bahwa perkuliahan mata kuliah kita meskipun pembelajaran fikih di SD, namun saya perlu merefresh kembali. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara semua, apa sih tujuan kalian kuliah di sini itu? Tujuannya apa? Pengen dapat cewek? Wah itu salah. Pengen dapat ilmu. Nah, maka saya ingatkan kembali bahwa tujuan kita mencari ilmu yang nafi, yang manfaat. Nah, ini sejalan dengan visi misi fakultas kita. Banyak orang mencari ilmu kemudian menjadi orang yang ketika dia jadi orang itu tidak punya apicuk. Ketika dia menguasai jabatan, dia menggunakannya dengan hal-hal yang sewenang-wenang, memperkaya diri, dan itu tidak diharapkan. Maka para ulama dahulu itu dalam makalah sebuah ulama, saya masih ingat dalam sebuah kitab yang mengatakan wa tahhiril qalba wa sahihiniyah wa tahibil asbab lal aniyah. Wa tahhiril qalba, sucikan hati. Wa sahihiniyat, luruskan niat dulu. Apa yang akan kau cita-citakan itu supaya didasari dengan hati dan pikiran yang lurus, yang bersih. Wabtahi, kemudian baru berusaha. Lal amniyah, jangan hanya omong kosong belaka atau mimpi saja. Perlu kalian ketahui apa sih visi dan misi IAIN itu. Ada yang tahu enggak? Saudara-saudara semua, kalian tahu enggak visi IAIN kita? Nah, udah kuliah sampai semester 5 belum tahu. Visi kita adalah terwujudnya IAIN Pekalongan sebagai perguruan tinggi yang terkemuka dan kompetitif. Terkemuka dan kompetitif. Jadi supaya IAIN ini menjadi IAIN yang bisa bersaing di tingkat global, yang kompetitif. Di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama. Ini yang ingin dicapai. Harmonisasi antara ilmu dan agama. Karena orang banyak punya ilmu tapi agamanya nol. Banyak orang yang kelihatan beragamanya soleh, tapi ilmunya kosong. Maka banyak terjadi seperti paham-paham radikal. Kalau dalam ulumul hadis, salah satu sebab hadis palsu itu kan ar-rubah fiddin mal jahal bih. Banyak
kecintaan kepada agama yang terlalu berlebihan, tapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, dasar ilmu pengetahuan. Nah ini orang-orang semacam ini mudah terkena paham radikal. Sehingga banyak mahasiswa yang kuliah, saudara-saudara semua, kemudian ikut jaringan Islam yang seperti teroris itu. Nah, IAIN tidak menginginkan seperti itu. Di sini tidak menginginkan seperti itu. Di sini ingin adanya harmonisasi antara ilmu pengetahuan dan agama sehingga mewujudkan masyarakat yang soleh, cerdas, unggul, dan moderat. Sehingga misinya adalah lulusan dari IAIN ini, saudara-saudara semua, panjenengan semua, bisa menjadi lulusan yang soleh, yang baik secara spiritual. Kemudian lulusan yang cerdas. Kecerdasan dan kesalehan menjadi sebuah satu kesatuan yang ingin dipersiapkan, yang ingin diwujudkan oleh kita, sehingga menjadi generasi yang unggul dan moderat. Lah, moderat ini yang penting karena pada saat ini kita sedang dirang-rang oleh paham-paham radikalisme. Banyak orang yang terlihat cerdas, banyak orang yang agamanya terlihat dalam, tapi ternyata tidak punya kemoderatan. Nah, menjadi radikal sehingga mudah mengkafirkan orang-orang. Nah, IAIN ingin membentuk panjenengan semua mahasiswa-mahasiswa yang cerdas, unggul, dan moderat. Kalau dalam aswajanya adalah tawasud. Sehingga ketika menjadi pemimpin di masyarakat, jenengan itu pemimpin yang bisa mengayomi, yang tidak sedikit-sedikit mengkafirkan dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan membahas penandatangan kontrak kerja dan nanti kita bentuk kelompok-kelompok diskusi untuk pertemuan yang kedua. Saya ingin para mahasiswa semua ini kita bisa saling menghargai dan disiplin dalam menghargai waktu. Artinya sebelum kita masuk jam pelajaran, setidaknya kurang 1 menit mahasiswa sudah bisa hadir di sini. Iya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya Pak Andri Nur Cahya. Enable. Bukan satu. Ini enable. Iya, enable. Enggak mau ya. Iya. Apa dia?
Mulai. Komputer cahdian mohon. Enggak usah. Oh, sangat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini memasuki pertemuan yang kedua, begitu, untuk mata kuliah pembatikan. Kemarin sudah saya perkenalkan di pertemuan pertama ya, sudah sempat kenalan dengan saya. Mungkin bisa diulangi lagi. Nama saya Andri Nur Cahyo. Saya dari Solo sebenarnya. Di sini ngekos begitu di daerah Surabaya. Kemudian untuk mengawali perkuliahan hari ini kita bisa mengawali supaya lancar dan berkah dan bermanfaat untuk kita semua, bisa kita awali dengan berdoa dulu mungkin ya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Alhamdulillah. Saya tadi ini waktu masuk ke sini baru teringat bahwa saya tidak pakai kopiah. Seharusnya saya pakai kopiah. Oke. Untuk mata kuliah yang akan saya ajar di semester ini adalah mata kuliah praktikum. Praktikum gitu, praktikum membatik. Nanti teman-teman di sini akan belajar membatik dari awal mendesain batik, kemudian sampai akhir membuat outputnya membuat kain batik, sehingga kalian teman-teman di sini nanti mampu begitu untuk mengajarkan kembali proses dan pembuatan batik ini ke nantinya anak-anak didik kita atau adik-adik nanti. Yang pertama kemarin sudah dimulai dengan kontrak dan pengantar. Hari ini kita akan belajar mengenai batik, ruang lingkupnya, sejarahnya, perkembangan, dan terutama lewat pengertian dulu, pengertian apa itu batik begitu. Di dalam batik, di dalam SNI begitu, di SNI batik itu sebenarnya batik itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah batik sebagai teknis yang seperti kita ketahui menggunakan malam dingin, canting, kemudian dilukiskan di atas kain, begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah batik sebagai motif yang ada di ini permukaan kain begitu. Nah itu juga termasuk batik sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang batik itu harus pakai malam panas atau canting begitu, sebenarnya juga yang printing begitu itu adalah salah satu perkembangan yang terkini dari batik, dari motif batik secara motif begitu. Kemudian ini dari perkembangannya juga tapi kita harus paham bahwa batik adalah salah satu kebudayaan warisan begitu, warisan dari para leluhur, para pendahulu-pendahulu. Bagaimana mereka dulu memulai dari yang namanya yang menggunakan canting, menggunakan malam panas, gitu. Dan sekarang kita sebagai generasi penerus bisa melestarikan, bisa menguri-uri begitu, menguri-uri budaya ini untuk tetap terjaga, untuk agar eksistensinya tetap ada terus begitu. Kemudian pertama tadi seni batik sebagai teknis, kemudian sebagai motif. Ini ya, bahwa batik tadi sebagai teknik dan sebagai motif.
Nah setelah itu, sebagaimana yang kita kenal selama ini bahwa batik adalah proses dan batik adalah motif, di dalam proses batik itu ada pembagian tersendiri, kategorisasi sendiri. Sebelumnya mungkin yang kita akan ketahui adalah ini ya. Sebelum kita masuk ke alat dan bahan, yang bisa kita ketahui dulu, batik itu terdiri dari beberapa jenis. Pertama, batik tulis, itu yang kita ketahui sebagaimana para pengrajin-pengrajin menggunakan canting sebagai alat utamanya. Kemudian juga ada batik cap, ada batik lukis, itu termasuk batik kontemporer. Ada batik kombinasi cap dan tulis dan lukis gitu. Nah, sampai perkembangan yang terkini semakin banyak gitu. Eksplorasi media, eksplorasi teknis yang dilakukan oleh para pengrajin, oleh para seniman-seniman untuk tetap mengembangkan dan melestarikan batik. Bahkan di era digital seperti sekarang ini sudah banyak yang mengembangkan batik digital gitu. Entah dari motifnya, entah dari cantingnya. Dari canting itu sudah ada yang seperti model 3D begitu ya, printer 3D gitu ya. Nanti cantingnya itu akan digerakkan sebagaimana mesin menggunakan algoritma dan segala macamnya. 1 menit lah. Nah ini batik tradisional seperti yang kita ketahui, alat menggunakan peralatan canting, cap, malam atau lilin batik, kompornya, dan kain organik. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Dan kita bisa langsung saja memasuk ke ini beberapa hasil nanti yang bisa kita buat teman-teman di sini. Nanti akan saya ajari beberapa pola-pola batik dari motif yang geometris, motif yang non geometris. Kemudian kita juga akan mempelajari motif yang biomorfik begitu ya. Biomorfik itu tidak terbentuk. Nah, nanti itu akan menjadi perkembangan batik kontemporer yang sangat menarik. Oke, sekian perkuliahan hari ini. Untuk tugas selanjutnya nanti kita bisa browsing begitu untuk mencari motif-motif batik Nusantara untuk kita bisa diskusikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Fitriyatul Malaya. Mulai 9.55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani ya. Kenapa rohani penting? Karena sekarang ini isu mental health lagi lagi tren, sedikit-sedikit healing begitu ya. Tapi hari ini kita tidak akan bahas tentang mental health atau kesehatan mental. Hari ini kita akan bahas. Ada yang bisa tahu, ada yang udah tahu tentang bunga? Sekiranya bunga ini jadi hal yang sudah familiar ya dengan kita semua, baik bunga tanaman ataupun bunga artis ya. Terus sekarang kita bahas nih tentang bunga tunggal dan bunga majemuk.
kompetensi yang kita harapkan pada pagi ini, yaitu kita bisa membedakan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Apa sih bunga? Bunga ini kalau di Indonesia juga sering disebut sebagai imbalan untuk penggunaan modal dalam jangka waktu tertentu. Jadi contohnya seperti ini. Misal kita investasikan dana kita ke dalam bank ABC misal. Pada periode tertentu, bank akan mengembalikan dana kita berikut dengan biaya-biaya yang lain. Nah, biaya-biaya yang lain ini nanti yang disebut sebagai bunga. Jenis-jenis bunga ini ada dua, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Perbedaannya apa? Kalau dari bunga tunggal, ini yang dihitung hanya dari modal pokok. Sedangkan bunga majemuk, dari modal pokok ditambah dengan akumulasi pada bunga periode sebelumnya. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa ya? Langsung saja kita simulasi. Ada yang sudah mengerti tentang sukuk? Sukuk ini merupakan, kalau belum ada yang tahu, sukuk ini merupakan surat berharga milik pemerintah yang diedarkan untuk masyarakat, di mana masyarakat bisa memilikinya. Nah, sukuk ini biasanya berguna untuk apa? Untuk pembangunan infrastruktur di negara kita. Misalnya untuk pembangunan bangunan sekolah, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya. Nah, untuk 2021 ini pemerintah menerbitkan sukuk dengan bunganya 5,10% per amount. Per amount dalam artian di sini per tahun ya. Misalkan kita berandai-andai seperti ini. Kita memiliki dana 10 juta misal, amin. Kita 10 juta, kita membeli sukuk kepada pemerintah pada tahun 2021. Kita berhitungan dengan bunga tunggal ya. Dengan bunga tunggal yang tadi bunganya 5,10% per amount atau per tahun, padahal pada tahun 2022 uang kita akan bertambah sebesar berapa? 5,10% dikalikan dengan modal awal. Ini dengan bunga tunggal, perhitungan bunga tunggal. Begitu juga seterusnya. Tahun 2023, 2024. Setiap tahunnya sama, perhitungannya setiap tahunnya sama, yaitu dikalikan dengan modal awal. 5,10% dikalikan dengan modal awal. Paham ya di sini ya? Nah, maka pada tahun 2024, jatuh temponya kan 3 tahun untuk sukuk. Maka pada tahun 2024, dana kita yang awalnya 10 juta, maka akan menjadi 11.530.000. Ini untuk perhitungan menggunakan bunga tunggal. Kemudian bagaimana dengan bunga majemuk? Kalau bunga majemuk ini berbeda dengan bunga tunggal. Perbedaannya apa? Yang seperti saya sebutkan tadi, perkaliannya tidak didasarkan hanya pada bunga awal, dengan modal awal, tapi akumulasi pada bunga sebelumnya. Seperti contohnya sini, pada tahun 2021 September kita membeli sukuk 10 juta. Maka pada tahun 2022 sama dengan bunga tunggal masih sama, yaitu dikalikan dengan 5,10% dengan modal awal, yaitu 10 juta. Pada tahun 2022 uang kita masih sama dengan bunga tunggal, yaitu 10.510. Nah, ini perbedaannya. Pada tahun 2023, bunga kita tidak dikalikan lagi dengan 10 juta, melainkan dikalikan dengan 10.510.000. Ini perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Jadi kalau tadi bunga tunggal itu dikalikan dengan modal awal, terus seperti itu. Tapi kalau bunga majemuk ini berbeda, dikalikan dengan akumulasi sebelumnya, yaitu 10.510.000. Maka pada tahun 2023, uang kita yang awalnya 10 juta, ini akan menjadi 11.046.010 rupiah. Dan pada akhirnya, pada akhir periode 2024, uang kita akan menjadi 11.609.000. Ini perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Jika bisa dilihat di sini ya, perbedaannya apa? Jika dilihat bunga tunggal, uang kita 11.530. Tapi kalau bunga majemuk, uang kita jadi 11.609. Terlihat ya, kalau bunga majemuk ini kita bisa mendapatkan lebih besar daripada bunga tunggal. Karena istilahnya bunga majemuk ini biasa disebut sebagai bunga yang dibungakan atau berbunga-bunga seperti itu. Berbunga-bunga seperti itu biasanya. Terus untuk perhitungannya, untuk berikutnya setelahnya, kita bisa menggunakan formula seperti ini. Untuk bunga tunggal menggunakan SI sama dengan PRT, di mana P itu
prinsipal atau pokoknya kita, R-nya itu rate atau bunganya, besar bunganya berapa yang ditetapkan per amount, biasanya per tahun ya per amount ini. Kemudian time periode waktu, kita menabung investasinya berapa tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Ini untuk bunga tunggal. Sedangkan untuk bunga majemuk, ini berbeda formulanya, karena dia yang tadi disebut bunganya dibungakan, maka dia menggunakan pangkat. Seperti ini formulanya. Sampai di sini ada yang kurang paham atau ingin ditanyakan? Jika tidak, silakan kalian menghitung sendiri. Coba kalian latihan menghitung. Jika kalian berandai-andai menabung uang kalian 1 juta di sebuah bank ABC lah. Coba dihitung bagaimana perhitungan bunga bank jika menggunakan bunga tunggal dan bunga majemuk. Perbedaannya di mana? Nanti coba dikonsultasikan ke saya. Sekian yang dapat saya sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu. Masih ada sisa waktu untuk dimanfaatkan? Sampun. Oke. Untuk yang berikutnya Bapak Rosidin, kami persilakan. Mulai 10:05 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassirur rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya anggap di depan saya ini mahasiswa. Pertama perkenalan, mungkin dari saudara-saudara sekalian, saya ini yang paling tua ini. Karena saya sudah punya cucu 4 di Medan 2, di Pekalongan 2, Pak. Anak 4. Alhamdulillah, saya ceritanya juga alumni IAIN, dulu zaman di Jalan Wahid Hasim. Zamannya Pak Maskur, almarhum. Kemudian selesai, kemudian saya mencoba di Semarang, alhamdulillah 2 tahun tepat, rampung, kemudian kawin, dan sampai sekarang alhamdulillah mulai tahun 88 masuk PNS, pengalaman dari Bapeda dan seterusnya sampai camat, sampai asisten, dan terakhir Yun Sewu. Ini bukan riak tapi tadi subinimah. Pensiun sampai 4D, alhamdulillah. 4D. Ini barangkali satu keuntungan bagi saya, alhamdulillah. Zaman Gus Dur presiden itu nagelaring 1 kali karena peraturan dan karena jabatan. Alhamdulillah. Itu perkenalan. Kemudian sebelum memasuki materi tentang muamalah dan jinayat, ini pikiran kita refresh benar. Ada satu, saya nggak pakai apa namanya, sorot. Ada tulisan di makamnya Sunan Derajat. Berbunyi demikian. Karena panjenengan seorang calon guru, jadi walau ayah itu disampaikan kepada murid-murid. Tulisannya demikian. Wehana tekan karo marang wong wuta. Wehana ageman marang wong wuta. Itu mengandung filosofi yang luar biasa. Oleh karena itu tadi dari berbagai sudut pandang mata kuliah sudah diberi pelajaran bahan sebagai pengajaran nanti di Medan. Itu filosofi itu sangat tinggi sekali, luar biasa. Oleh karena itu monggo dimanfaatkan sehingga Sunan Derajat memberikan satu gambaran yang begitu luas sekali. Saya ulang, barangkali mau ada yang mencatat. Wehana tekan marang wong wuta, wehana ageman marang wong wuta. Itu luar biasa. Yang kedua, terkait calon guru,
Ini katakan antara santri dengan Pak Yai. Ada satu pesan di dalam Alfiyah Ibnu Malik, kalau nggak salah dalam bab mudhof, pesannya beliau demikian. Wa ma yalil mudhofa ya'ti khulafat anhul irabi idza mahudhifa. Cara maknane murad, cara kiai niku wa malan santri, yali kang nyandingi sapa santri al mudhofa kiai. Iku yakti bakal teko. Iku yakti bakal teko. Khulafa dadi pengganti. Jadi kalau panjenengan seorang mahasiswa sekarang nanti penggantinya guru dan seterusnya. Itu yati khulafa anhul irabi saking perjuangan sang kiai. Luar biasa. Imam Ibnu Malik memberikan filosofi yang luas sekali. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, kita dalam hidup bermasyarakat ini, kita saling mengisi pengalaman, kawal, dan seterusnya. Berikutnya, setelah kita sekedar memberikan satu wawasan begitu, mari kita lihat bersama-sama peta konsep. Oh gitu, cepat sekali Mas. Peta konsep muamalah. Muamalah itu dibagi dua. Muamalah adabiyah, muamalah yang terkait dengan objek seperti jual beli. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan 16 pertemuan. Karena 16 pertemuan cukup lama, maka muamalah yang berkaitan objek seperti jual beli itu nanti kita bahas insya Allah 13 pertemuan. Yang 3 pertemuan terkait dengan jinayah. Karena apa? Kami punya suatu alasan. Karena muamalah terkait dengan objek ini sangat luas sekali. Sehingga terkait dengan hukum perdata. Sehingga Nyon Sawu pas dilala saya pernah kuliah di Unikal S-nya. Oke, coba. Ya oke, terima kasih. Ilalika bisalam. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi micro teaching sudah selesai. Dilanjutkan dengan sesi wawancara di ruang sebelah. Untuk para penguji dimohon menyesuaikan tempat. Sudah disediakan kursi penguji dan kursi peserta di ruang sebelah satu-satu nanti dengan membawa RPS masing-masing. Nanti memutar. Setelah penguji satu selesai, ganti penguji berikutnya sampai mendapatkan nilai dari semua penguji. Jika sudah selesai berarti telah berakhir sesi micro teaching dan wawancara. Untuk RPS nanti penilaian menyusul karena kan berdasarkan harus dibaca dulu. Demikian acara hari ini. Terima kasih. Monggo dilanjut. Monggo. Boleh, monggo. Monggo. Oke, ngaten. Boleh. Berarti monggo ditentukan saja yang di sana sinten, yang di sini sinten. Tapi yang muda-muda ke sana. Oke. Terima kasih. Berarti kita menunggu di luar gitu.